Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Alif, NPM 2003 2010 169, dan teman partner saya Muhammad Husin Haikal, NPM 2003 2010 180. Kami dari kelompok 136 Lab Sistem Komputer akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai analisis simulasi waktu produksi vaksin COVID-19 di PT Kimia Farmer dengan menggunakan software ProModel. Yang pertama ada pendahuluan. Penanganan COVID-19 di Indonesia memasuki situasi baru. Seiring dengan kabar proses vaksin COVID-19 sudah mulai menemukan titik terang bahwa proses uji klinis atau fase 3 masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya. Pemerintah beranggapan bahwa penggandaan vaksin COVID-19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Upaya preventif ini juga sebagai respon di mana semua negara berlomba-lomba memperebutkan vaksin ini agar ekonomi bisa segera bangkit dan warga menjadi pulih kembali. Pada penelitian kali ini akan dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan bantuan software pada komputer, yaitu ProModel. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Objek penelitian yang digunakan adalah mengenai sebuah simulasi pembuatan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Permasalahan yang terdapat pada saat ini adalah kebutuhan akan vaksin COVID-19 yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat sebuah vaksin. Oleh karena itu, peneliti mensimulasikan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk membuat sebuah vaksin. Dengan begitu, peneliti mengharapkan ilmu simulasi komputer tidak hanya dalam bentuk teori, melainkan dapat dipraktekkan secara langsung, sehingga dapat memberikan gambaran secara optimal. Yang kedua, kita memasuki metodologi penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada praktikum modul 2 ini adalah dengan data sebagai berikut, yaitu yang pertama ada data waktu studi praklinis, lalu kedua ada data waktu uji klinis, ketiga ada data waktu pemberian nomor batch, keempat ada data waktu pemberian izin edar, dan kelima ada data waktu inspeksi. Nah, dari ini kita dapat mengetahui tabel aktivitas produksi vaksin. Ada 5 aktivitas dalam memproduksi vaksin, yang di mana terdapat 10 pengukuran waktu dalam menit. Yang pertama, aktivitas studi praklinis. Yang kedua, aktivitas uji klinis fase 1. Yang ketiga, pemberian nomor batch. Yang keempat, aktivitas pemberian izin edar. Dan yang kelima, aktivitas inspeksi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini terdapat verifikasi dan juga validasi. Nah, di sini terdapat tabel dari replikasi dan juga total waktu yang didapatkan. Kemudian dari perhitungan dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, ini tabel yang dapat dilihat sebagai hasilnya, terdapat 3 replikasi dengan rata-rata 59 dan juga 7,24. Kemudian sehingga didapatkan nilai confidence intervalnya yaitu sebesar 3,675 lebih kurang dari X1 min X2 lebih kecil dari 7,525. Sehingga menghasilkan analisa yaitu dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang
X1 dan juga X2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Kemudian ada output promodel, tetapi untuk lebih rincinya kita akan langsung menuju ke softwarenya. Nah, di sini adalah software yang telah dibuat, yaitu yang pertama ada aktivitas studi praklinis, kemudian ada aktivitas uji klinis fase 1, kemudian ada aktivitas pemberian nomor batch, kemudian ada aktivitas pemberian izin edar, dan yang terakhir ada aktivitas inspeksi. Nah, untuk merun program ini, kita pergi ke simulasi, kemudian kita klik run. Maka sistem akan berjalan. Nah, untuk mempercepat prosesnya, kita tinggal tarik ini ke kanan, maka proses yang dilakukan akan lebih cepat. Oke, kita langsung menuju ke output yang dihasilkan oleh kelima aktivitas ini. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Ini merupakan output dari program yang telah kita lakukan tadi. Seperti ini outputnya. Oke, kita masuk ke PPT lagi. Nah, oke. Tadi output tadi adalah gambar model simulasi produksi vaksin COVID-19 dengan promodel. Nah, di sini dapat dilihat tabelnya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita zoom ke PowerPoint-nya. Nah, ini merupakan tabel dari activity yang telah kita lakukan tadi. Kemudian untuk analisa output-nya seperti ini. Dari output software promodel di atas dapat diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 7,36 menit, replikasi 2 selama 7,12 menit, replikasi 3 selama 7,24 menit, replikasi 4 selama 7,34 menit, replikasi 5 selama 7,31 menit, replikasi 6 selama 7,47 menit, replikasi 7 selama 7,22 menit, replikasi 8 selama 7,58 menit, replikasi 9 selama 7,75 menit, replikasi 10 selama 7,40 menit. Nah, kemudian dari hasil verifikasi dan validasi didapat half weight-nya itu sebesar 0,131584 dan beta yang memiliki besaran dapatkan N sebesar 2,7425. Nah, diperoleh juga jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi dengan replikasi 1 sebesar 7,36 menit, replikasi 2 sebesar 7,12 menit, dan replikasi 3 sebesar 7,24 menit. Yang di mana H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar tentang S1 dan juga X2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 136. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.